الدعوة السلفية دين الله الحق، دين الله الحق. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Apa yang dimaksud dengan Hizbullah? Hizbullah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah orang-orang yang mereka berpegang pada Quran dan Sunnah, memperjuangkan agama Allah, dan dia berjihad dengannya, dan dia wafat di atasnya. Ini Hizbullah, golongan Allah. Allah menyebutkan dengan Hizbullah ini bukan berarti kita disuruh bikin hizib, bukan. Allah yang menamakan. Allah yang menamakan. Nabi nggak pernah mengatakan kepada para sahabat ini adalah Hizbullah atau tabi'in Hizbullah, nggak ada. Lawannya Hizbullah apa? Hizbus syaitan. Allah sebutkan dalam Al-Quran dua-duanya. Ada Hizbus syaitan, ada Hizbullah. Nah, kita jangan bikin hizb ini kelompok, golongan, atau masuk ke dalam ormas, jangan. Justru ini akan mempersempit jalannya dakwah. Dakwah ini luas, kita merdeka. Tadi saya sebutkan dengan kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, dengan kita belajar Quran, sunnah, pahami salaf, kita merdeka. Enggak terikat dengan kelompok, enggak terikat dengan golongan, enggak terikat. Kita bebas. Tapi kalau kita ikut kepada golongan dengan menamakan Quran dan Sunnah, apa bedanya dengan orang-orang hizb? Apa bedanya dengan firqah-firqah yang ada? Firqah-firqah yang ada ketika Nabi menyebutkan bahwa umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka. Semua 72 itu orang Islam atau bukan? Islam, umat Islam. Semuanya ngaku Quran Sunnah atau tidak? Semua ngaku Quran Sunnah, nggak ada nggak ngaku Quran Sunnah. Kalau dia nggak ngaku Quran Sunnah, cukup berpegang pada Qurannya, kafir atau tidak? Kafir. Semuanya golongan yang sesat itu mengatakan Quran dan Sunnah. Nah, sekarang ada lagi timbul orang, kita bikin kelompok atau ormas Quran Sunnah. Apa bedanya antum dengan kelompok yang sesat? Apa bedanya? Sama. Nanti yang udah masuk ini nggak cocok orang dengan dia, bikin lagi nggak? Bikin. Nggak cocok lagi, bikin lagi. Jadi berapa? Kelompok dan ormas. Dan setiap golongan berbangga dengan golongannya. Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, jangan seperti itu. Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dalam surah Ar-Rum surah 30 ayat 32. Surah Ar-Rum surah 30 ayat 32. Kata Allah SWT, jangan kalian jadi seperti orang-orang musyrikin. Bagaimana kaum musyrikin? Mereka menjadikan agama mereka menjadi bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Setiap golongan bagaimana? Berbangga dengan golongannya. Mesti orang yang masuk kelompok atau ormas, mesti dia wala atau tidak? Wala dan barok. Wala karena kelompoknya, barok dengan dasar kelompoknya, bukan dengan dasar Islam lagi. Tapi kalau kita bebas, nggak ikut apapun juga, merdeka kita bisa masuk mendakwakan kepada semua kelompok yang ada. Kita bisa mendakwakan kepada semua partai yang ada. Kita bisa masuk kepada penguasa untuk mendakwakan. Kita bisa masuk kepada rakyat yang kecil semuanya. Bebas dakwah ini. Merdeka kita. Kalau masuk kelompok, tambah sempit kita. Tambah sempit. Ruang geraknya tambah sempit. Ketika dia berbicara soal Islam, berdakwah tentang Islam, kelompok lain mau terima atau tidak? Nggak mau terima. Kamu kan dari kelompok ini, jangan dakwah di sini. Dakwahnya kelompok kamu aja. Ya tidak? Mempersempit dakwah, memperpicik jalan dakwah ini, mempersempit. Akhirnya apa? Nanti wala dan baroknya pada golongan itu. Kita nggak ada. Dan sekarang kalau antum lihat sekarang, orang ini sudah meninggalkan kelompok, golongan-golongan ormas. Dulu iya di zaman Belanda. Sekarang kan udah ditinggalkan oleh orang. Orang nggak perlu lagi. Dulu memang dibutuhkan. Kalau sekarang nggak dibutuhkan. Sekarang orang beragama bebas untuk mengikuti pemahaman yang benar. Kita harus mengikuti yang benar. Dan kita berjalan dan kita berdakwah dengan dakwah ini. Enak, nggak terikat dengan apapun juga. Kalau sekarang kan nanti lama kelamaan, jadi wala dan baroknya ikut siapa? Ikut kelompok. Akhirnya bukan jadi Hizbullah, jadinya apa? Ibu syaitan nantinya. Waliyadzubillah.
Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, kita yang paling penting ini dakwah tauhid. Memang banyak orang-orang berusaha untuk mengajak kepada kelompok atau ormas atau yang lainnya. Kita nggak usah ikut. Kita sibukkan dengan belajar Quran wa sunnah ala fahmi salaf dan cari ustaz-ustaz yang mengajarkan demikian. Jangan kita dibawa kepada kelompok, jangan. Nanti kalau sudah ormas nanti naik lagi. Naiknya kemana? Partai. Kalau partai masuknya ke mana ini? Politik. Nggak akan ketemu antara dakwah salaf dengan politik, nggak akan ketemu selama-lamanya. Justru kita harus meninggalkan yang seperti itu, nggak manfaat. Kalau udah masuk ke politik, hancur udah dakwah ini, rusak dakwah ini, berantakan dakwah ini. Dan banyak ustadz-ustadz yang dulunya dikenal hilang udah. Saya ada diceritakan oleh Syekh Ali Hasan, ada seorang muridnya Syekh Albani, rahimahullah, belajar sama Syekh Albani. Syekh Albani ingatkan jangan masuk kepada kelompok, jangan belajar terus dakwah, jangan terikat pada kelompok. Masuk dia ke kelompok, masuk kepada politik, nggak hilang, namanya hilang, nggak dilihat lagi oleh orang, nggak dikenal, nggak tahu dia masih hidup atau tidak. Tapi beda kalau dia terus berdakwah, dia dakwah tauhid, dakwah yang hak, dakwah sunnah ini, terus akan dilihat oleh orang. Dan orang itu akan tahu tentang dakwah ini dan banyak orang mengambil manfaat dari dakwah ini. Tapi kalau udah masuk politik, nggak ada lagi. Ilmunya hilang, habis sudah. Kalau udah masuk politik, hilang. Makanya Syekh Albani menasihati minas siyasatil an tarkus siasa. Termasuk siasa politik sekarang ini meninggalkan politik. Artinya termasuk politik syar'i meninggalkan politik yang tidak syar'i. Yang sekarang ini politik syar'i atau tidak syar'i? Tidak syar'i. Jangan ikut di dalamnya. Kalau ikut dalamnya antum rusak. Ini politik kotor yang luar biasa kotornya. Dan ini masalah keduniaan. Dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing. Politik lebih jelek lagi daripada itu. Ya, kalau lebih jelek, politik lebih jelek lagi daripada itu.